Jumpa lagi sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Karahayon katentreman mugi kajiwa kasariro dumateng kula panjenengan sedaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bergas waras, ayom tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan, sih wiloso, saking ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada konten berikut ini kita akan membahas tentang kekuatan sedulur papat kiblat dan bagaimana mendaya gunakan atau memaksimalkan manfaatnya untuk diri kita sendiri. Para pemirsa yang budiman, di dalam diri kita ini secara inheren dan merupakan bawaan lahir terdapat suatu kekuatan yang sifatnya alamiah. Kekuatan atau daya itu bersumber dari sedulur papat atau kekuatan yang berasal dari 4 elemen yang ada dalam tubuh kita, yakni elemen air, elemen api, tanah, dan udara. Nah, uniknya daya kekuatan yang berasal dari sedulur papat kiblat ini mempunyai semacam spesifikasi sumber daya untuk menarik atau mendapatkan rezeki, baik berupa harta benda, uang, sandang, dan pangan. Daya kekuatan sedulur papat kiblat inilah yang turut andil besar membuka dan menarik jalannya rezeki. Para pemirsa yang budiman, langsung saja kita pada pokok pembahasan tentang bagaimana pemberdayaan kekuatan sedulur papat kiblat. Untuk itu penting kiranya kita membahas teknik empowerment atau pemberdayaan kekuatan sedulur papat kiblat. Sebagai sarana untuk mendayagunakan kekuatan sedulur papat kiblat, dalam tradisi Jawa ada banyak cara atau teknik ritual bagaimana caranya mendayagunakan atau mengefektifkan kekuatan sedulur papat kiblat ini. Sejauh yang saya tahu di antara banyak teknik ini, saya sangat tertarik dengan 2 teknik, yakni dengan melakukan sesirik atau mencegah melakukan suatu hal yang dinilai tidak penting atau negatif ya. Ini sebagai upaya menahan hawa nafsu, dan teknik lainnya yakni dengan melakukan topo bungkum. Pada kesempatan ini saya akan membahas 2 teknik itu di antara sekian banyak teknik yang bisa dilakukan. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sesirik. Sesirik artinya mencegah atau mengendalikan atau puasa. Sesirik ini justru mengendalikan rasaning karep atau keinginan ragawi atau keinginan hawa nafsu. Sebagai contoh misalnya ramangan sego sakjroning 7 dina. Jadi kita selama 7 hari berturut-turut tidak makan nasi, atau bisa juga ditempuh dengan cara puasa ngrowot, yakni hanya makan buah dan sayuran yang serba mentah atau tidak dimasak atau tidak terkena api, serta minum air bening saja. Tapi air bening ini boleh ya untuk direbus. Selain puasa ngrowot, bisa juga dengan cara menjalani puasa mutih. Ini puasa mutih jauh lebih berat dibanding puasa ngerowot, apalagi jika dibandingkan dengan puasa standar
ya yang tidak makan minum selama 12 atau 14 jam ya. Nah, puasa mutih tidak makan selain hanya nasi putih dan air bening saja. Sedangkan jadwal makan minum hanya dilakukan 1 kali selama 24 jam ya. Puasa mutih paling sedikit dilakukan 3 hari berturut-turut. Untuk menentukan kapan dan jam berapa puasa mutih ini dilakukan ya, sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus. Ini artinya bebas menentukan jam berapa saat panjenengan akan mulai puasa mutih. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada aturannya. Menjalani puasa mutih yang penting rentang waktunya dilakukan selama 24 jam sekali. Jadi untuk menentukan hasil yang maksimal seperti itu ya para pemirsa. Pada saat berbuka puasa pun ada tekniknya. Misalnya makan nasi cukup 1 kepalan tangan kita, atau dengan cara yang lebih berat, misalnya Anda merencanakan melakukan puasa selama 7 hari berturut-turut, puasa mutih ya. Nah, pada hari pertama makan nasi 7 kepal, tapi jangan yang kepalannya itu besar-besar, itu nanti kekenyangan ya. Jadi nasinya bisa dikepal-kepal, tetapi usahakan kepalan nasinya itu kecil-kecil ya. Kemudian cukup makan nasi hanya sesuai porsi kita. Intinya jangan kebanyakan ambil nasi atau berlebihan. Kemudian minum juga secukupnya saja. Karena pada dasarnya puasa adalah teknik untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, untuk puasa ngerowot dan mutih ini adalah sarana, ini memiliki arti yang sama, esensi yang sama, yaitu untuk melatih ketabahan dan kesabaran. Tapi lebih berat ketimbang hanya puasa yang seperti memindah jadwal makan. Langkah selanjutnya yang Anda lakukan selama menjalani laku prihatin berupa puasa mutih ini, di setiap waktu setelah melewati jam 12 malam, itu panjenengan keluar dari dalam rumah menuju ke halaman depan. Kalau tidak memiliki halaman depan ya bisa di teras rumah. Jika tidak memiliki teras rumah bisa di ruang paling depan, misalnya ruang tamu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan, yaitu melakukan teknik atau patrap hening cipta untuk mengundang kekuatan sedulur papat kiblat. Para pemirsa yang budiman, untuk posisi pertama, yakni pertama-tama Anda berdiri tegap menghadap ke timur. Mengapa menghadap ke timur? Timur adalah purwa atau permulaan, yakni permulaan hidup atau purwaning dumadi. Sebagai simbol kakang kawah. Kemudian warna yang melambangkan itu adalah warna kuning. Yang disebut kakang kawah ini tidak lain merupakan esensi dari air ketuban kita ya. Air ketuban keluar lebih dulu sebelum janin. Sebelum janin keluar itu akan didahului oleh air ketuban. Maka air ketuban lebih tua dari janin, jadi sehingga dipanggilnya kakang atau kakang kawah ya. Nah, setelah panjenengan dalam posisi tegap menghadap ke timur, kemudian kaki atau tumit 3 kali dihentakkan ke bumi atau ke lantai, lalu mengucapkan mantra sebagai berikut: sirah saku kabeh sedulurku sing agal apa dene alus kang ana ing kiblat wetan, aku ewangono anekane rejeki sandang pangan lan papan kang saka wetan. Sudah selesai, itu posisi pertama. Kemudian setelah itu panjenengan menghadap ke posisi selatan. Kalau bingung arah ya sebaiknya pakai bantuan kompas ya. Menghadap ke selatan ini merupakan posisi yang kedua. Pada saat Anda sudah berada pada posisi menghadap ke selatan, selatan atau kidul, itu merupakan sangkaning dumadi. Sangkaning dumadi artinya asal muasal hidup kita. Maka selatan dimaknai sebagai papanerah atau tempatnya darah. Oleh karena itu, kidul dilambangkan dengan warna merah. Dalam posisi eneng-eneng,
Anda menghadap ke selatan, kemudian hentakkan kaki atau tumit sebanyak 3 kali ke bumi atau ke lantai. Selanjutnya mengucapkan mantra sebagai berikut. Dat sejatiku, sedulurku sing agal apa dene alus kang ana ing kidul. Aku ewangono anekake rejeki, pangan, sandang lan papan kang saka kidul. Selesai. Itu 2 posisi sudah dilakukan, sudah dijalani ya para pemirsa. Kemudian para pemirsa merubah posisi, yakni posisi ketiga, posisi menghadap ke barat. Kenapa ke barat? Ya, barat ini adalah paraning dumadi. Paraning dumadi artinya tempat tujuan hidup, tempatnya kakak sulung atau kakang sulung. Dalam raga kita letaknya ada di pusar. Kemudian untuk arah barat ini dilambangkan dengan warna hijau. Pada posisi ini seperti yang sebelumnya, ambil posisi berdiri tegap, lalu hentakkan kaki atau tumit ke bumi atau ke lantai sebanyak 3 kali, kemudian ucapannya adalah sebagai berikut ya. Dat sipatku, sedulurku kang ana ing kulon, sing agal apa dene alus. Aku ewangono anekake rejeki kang saka kulon. Selesai. Kita udah dapat 3 posisi ya. Posisi berikutnya adalah posisi keempat. Masih di titik Anda berdiri ya, nggak perlu bergeser-geser. Anda posisi menghadap ke utara atau madhep ngalor. Kenapa ke utara? Utara ini melambangkan tataraning dumadi atau level kehidupan ataupun level kesadaran kita. Utara adalah tempatnya adi ari-ari yang dilambangkan dengan warna hitam. Apa itu adi ari-ari? Tentu para pemirsa sudah banyak yang tahu ya. Adi ari-ari atau plasenta. Nah, plasenta ini dipanggil sebagai adi atau adik. Karena apa? Karena plasenta keluar setelah janin, sehingga bisa disebut usianya lebih muda dari janin. Nah, dari pemahaman seperti itulah kemudian plasenta atau ari-ari dipanggilnya adi atau adik. Pada posisi seperti ini, posisi menghadap ke utara, hentakkan kaki atau tumit 3 kali, menghentak bumi atau menghentak lantai. Selanjutnya mengucapkan mantra sebagai berikut. Ong wilahing sedulurku kang ana ing lor, sing agal apa dene alus. Ewangono aku nekakake rejeki kang saka lor. Selesai. Jadi kita udah dapat 4 posisi ya yang dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah posisi terakhir atau posisi yang kelima. Pada posisi kelima ini panjenengan tetap dalam posisi berdiri tegak, namun menghadap kemana bebas. Tapi menurut saya pribadi yang paling ideal adalah menghadap ke selatan dalam keadaan berdiri tegap. Tengadahkan wajah dan kepala Anda menghadap ke angkasa atau bapa angkasa. Ya. Ngadeg tumeka ing angkasa atau berdiri tengadah, mata menatap ke langit sambil mengucapkan. Jadi posisinya seperti ini sambil mengucapkan Hong wilaheng pancerku kang ana ing ngisor langit, ewangono aku ngetokake rejeki kang isih aneng akoso. Masih dalam posisi yang sama, lanjutkan dengan posisi wajah dan kepala menunduk ke arah tanah atau ke arah ibu bumi. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian Anda mengucapkan Hong wilaheng pancerku kang ana ing dhuwur bumi, angi dinono apa kang dadi pangajabku. Selesai. Kiranya mudah ya untuk dipraktekkan ya para pemirsa.
Ini nanti teksnya untuk mantra-mantra atau password ini akan saya tulis di bawah video supaya nanti mudah dihafal dan panjenengan juga bisa mengcopy. Para pemirsa yang budiman, ini ada, walaupun ini sekiranya mudah untuk dilakukan, namun saya ada kiat atau tip agar supaya teknik ini efektif atau memberikan manfaat yang maksimal. Ada hal yang perlu diperhatikan dan hal ini menyangkut kesadaran dalam memahami kehidupan ini. Di kesadaran ini menyangkut pola pikir atau mindset Anda dalam memahami suatu fakta atau kasunyatan dalam kehidupan ini. Ini sangat vital ya para pemirsa. Jadi jika Anda memiliki mindset atau pola pikir yang salah kaprah dalam memahami kehidupan ini, maka hasilnya akan kurang atau bisa dikatakan gagal. Untuk itu perlu diperhatikan pemahaman seperti di bawah ini. Saya akan mengawali dengan konsep sedulur papat kiblat. Ini tidak hanya mencakup diri pribadi manusia sebagai dimensi jagat kecil atau mikrokosmos, tetapi juga meliputi kehidupan di semesta sebagai bagian dari jagat besar. Nah, pada posisi menghadap 4 kiblat atau 4 penjuru mata angin tadi, pelaku tirakat ya, panjenengan yang melakukan tirakat itu memanggil atau mengucapkan kalimat atau ikrar atau declare ya, yang mengakui bahwa seluruh makhluk hidup yang bersifat fisik, agal maupun alus yang berada di 4 penjuru mata angin. Pengakuan sedulur ini merupakan kalimat sederhana tetapi mempunyai efek yang luar biasa. Demikian pula sebaliknya ya. Maka hati-hatilah jika panjenengan telah menebar kebencian kepada makhluk halus, terutama yang notabene belum Anda kenal karakter sesungguhnya. Itu sama halnya panjenengan menabur ranjau di jalan yang akan panjenengan lewati. Semakin sering menebar kebencian kepada makhluk hidup, termasuk bangsa halus, maka akibat negatif akan menimpa Anda. Karena akan semakin banyak pula makhluk hidup yang memusuhi panjenengan. Itu artinya panjenengan gagal mendayagunakan sedulur papat kiblat dalam hubungannya dengan sinergi dan harmonisasi dengan jagat agung atau makrokosmos dan segala isinya. Ya, perlu dijadikan pedoman dalam upaya mendayagunakan kekuatan sedulur papat, bahwa menanamkan rasa welas asih kepada seluruh makhluk harus selalu menjadi landasan yang utama. Tanpa sikap welas asih ini maka percuma panjenengan melakukan tirakat, sesirik dan topo kungkum, itu percuma. Kalau dalam hati masih memandang bahwa makhluk hidup yang lain itu merupakan makhluk-makhluk yang jahat yang harus dimusuhi, harus dilawan, dimusnahkan atau dihancurkan. Ya. Padahal tidak seperti itu faktanya. Para pemirsa yang budiman, mari kita manfaatkan energi alam yang berlimpah ini untuk sesuatu yang sifatnya positif. Untuk meningkatkan daya kekuatan sedulur papat kiblat, sangat mungkin terdapat perbedaan cara dan tradisi untuk masing-masing wilayah dan daerah yang ada di Indonesia. Apalagi jika dibandingkan dengan tradisi negara lain. Tapi perbedaan itu hendaknya bukan untuk perselisihan, untuk dipertentangkan, diperselisihkan, tetapi justru untuk menambah referensi dan memperkaya ilmu. Kepada sedulur-sedulur para pemirsa yang budiman dipersilahkan untuk memberikan masukan dan berbagai pengalaman yang berbeda. Saya yakin para pemirsa yang budiman tentu memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman yang berbeda-beda dalam melaksanakan topo kungkum ya, terutama bagi yang sudah pernah melakukan. Untuk itu saya berharap panjenengan juga memberikan komentar, memberikan masukan, memberikan referensi-referensi lain di kolom komentar, dan itu akan sangat berguna bagi para
pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman dimanapun berada, ya terutama untuk saya pribadi sendiri. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan konten yang saya sampaikan berikut ini dapat memberikan manfaat untuk panjenengan. Demikian ini yang bisa saya sampaikan pada sedulur semua pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar tentang spiritual Jawa. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya. Jangan patah arang, semakin semangat, hari esok semakin sukses, sumbuh kang ginayuh, kasembadan kang sinedya, dadi kang tansah pinuji. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradira jaya ningrat, lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu rahayu sagung titah dumadi.